Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 799, Neonit. Warna yang dekaden menyebar di permukaan batu itu, memancarkan aura yang membuat siapapun merasa seperti sedang berhalusinasi. Pikiran Yun Xiao bergetar, penglihatannya mulai kabur dan kesadarannya perlahan mengendur. Tiba-tiba, raungan naga iblis meledak dari dalam jiwanya. Yun Xiao tersentak sadar. Dalam keterkejutannya, dia segera mengaktifkan teknik mata. Gelombang energi mental menyebar keluar, menahan kekuatan aneh dari batu tersebut. Dengan kemampuannya yang sekarang, dia hampir saja terjerat. Hanya membayangkannya saja sudah membuat hatinya bergetar. Ada yang tidak beres dengan batu ini. Bahkan aku merasa sangat tidak nyaman. Formasi pembunuhan ini pasti dibuat untuk menahan batu ini, ujar naga iblis dengan nada terkejut. Yun Xiao membentuk segel dengan kedua tangannya. Mata ketiganya tiba-tiba terbuka di antara alisnya. Tiga mata itu menunjukkan bentuk yang berbeda, lalu memancarkan kekuatan yang menembus langsung ke dalam batu, mencoba melihat hakikat aslinya. Batu itu seolah merasakan penyelidikan tersebut. Saat awan yang menyelimutinya hampir tersibak dan wujud aslinya hendak terungkap, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Kekuatan itu mencegat indera surgawi dari teknik mata Yun Xiao dan memantulkannya kembali. Serangan baliknya sangat cepat. Terjadi hampir dalam satu tarikan napas. Susunan kekuatan di depan Yun Xiao hancur seketika. Lalu energi itu melesat lurus menuju mata surgawi kuno di antara alisnya. Ah! Dahinya terkena hantaman keras. Ledakan terdengar nyaring. Altar spiritual dan lautan kesadarannya langsung kacau. Yun Xiao meraung kesakitan. Tubuhnya berguling-guling di dalam air seperti orang yang tersiksa hebat. Li Yun Xiao. Naga iblis terkejut. Ia segera melantunkan mantra penjernih pikiran. Suara aneh bergema dari tubuh Yun Xiao, tetapi tidak membawa hasil. Diam, dasar kutu sampah berdarah campuran. Tiba-tiba Yun Xiao meraung. Matanya berubah hitam pekat. Pola iblis hitam menjalar di kulitnya. Ia benar-benar dirasuki. Tatapannya tertuju pada batu itu. Ekspresi terkejut perlahan muncul di wajahnya. Lalu, tanpa peringatan, ia tertawa terbahak-bahak. Haha, Igirine. Ini sebenarnya neonit. Setelah pencarian panjang yang melelahkan, akhirnya aku menemukannya tanpa usaha. Sepertinya akulah penguasa takdir yang sesungguhnya. Dengan wajah penuh kegembiraan, ia melangkah menuju batu mentah itu, satu langkah demi satu. Tiba-tiba, kekuatan tak kasat mata menghentikannya. Ia mencoba menerobos dengan seluruh kekuatannya, tetapi justru terpental dan terguling kembali ke dalam air. Formasi apa ini? Yun Xiao kebingungan. Penampilannya kini telah berubah, tampak persis seperti sosok iblis yang merasukinya. Ia menatap sekeliling dengan waspada. Mata ketiga di antara alisnya masih tertutup rapat, darah mengalir keluar darinya. Dengan Aegirine, semua indera ketuhanan akan terblokir. Sepertinya, kita hanya bisa menghancurkan formasi ini dengan kekuatan kasar. Tatapan matanya menjadi tajam. Ia melangkah maju dan perlahan membentuk segel mantra yang aneh di depan dadanya. Bayangan hitam perlahan muncul di belakangnya. Saat ia mendorong telapak tangannya ke depan, bayangan itu melakukan gerakan yang sama. Suara air bergemuruh. Telapak tangan raksasa dari bayangan hitam itu menghantam susunan di sekitar batu, mengalirkan chi iblis dalam jumlah besar ke dalamnya. Sinar ihau menyala dari formasi tersebut. Cahaya itu menghalangi seluruh aura yang menyerang, tidak membiarkan satupun menembus masuk. Apa? Wajah Yun Xiao berubah ganas.
Setelah ragu sesaat, ia mengulurkan tangan kanannya dan mencoba mengaktifkan tablet alam dewa yang melayang di atas dantiannya. Ia ingin memanggilnya keluar untuk menghancurkan susunan di depannya. Namun waktu berlalu, dan ia tetap gagal. Ia mengutuk dengan marah, sial. Dengan begitu banyak harta di tubuh ini, tidak satu pun bisa kugunakan. Formasi pembunuhan ini sangat kuat. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, kita berdua akan mati di sini. Tetapi tidak peduli bagaimana ia mengutuk, tidak ada satupun senjata tingkat mendalam yang bisa ia keluarkan dari tubuh Yun Xiao. Sial! Aku seorang master iblis. Aku tidak percaya tidak bisa menghancurkan formasi ini. Iblis itu meraung keras. Tangan kanannya terangkat tinggi. Chi iblis berkumpul dan berubah menjadi tombak panjang di genggamannya. Energi terus dipadatkan, membuat tombak itu semakin kokoh. Lingkaran kekuatan berdenyut di sekelilingnya. Bersih, damai, terpecah, buang suani. Setiap kata yang ia ucapkan membuat pola iblis muncul di permukaan tombak. Dalam sekejap, sungai di sekitarnya bergolak. Air berputar membentuk ribuan lapisan ombak. Tekanan kekuatannya mengguncang dasar sungai hingga bergetar hebat. Tuan Iblis, bunuh! Tombak iblis hitam terlempar dari tangannya. Chi iblis mengguncang sungai hingga dunia seakan berubah warna. Air sungai perlahan menjadi hitam pekat. Boom, boom, boom. Susunan batu raksasa itu mengeluarkan suara retakan di bawah hantaman tombak. Pecahan batu berhamburan di dasar sungai, berguling seperti senjata tingkat mendalam yang terpental ke segala arah. Saat susunan itu rusak, sebuah kekuatan besar memantul balik. Energi tersebut menghantam tubuh iblis secara langsung, hingga ia memuntahkan seteguk besar darah. Darahnya juga berwarna hitam. Tidak baik, ini bukan formasi pembunuhan. Ekspresi iblis berubah drastis. Ia tiba-tiba merasakan kekuatan penghancur turun dari atas. Itu adalah niat membunuh yang sama seperti sebelumnya. Sial, sial. Ternyata ada formasi di dalam formasi. Iblis itu meraung berulang kali. Sayangnya, seluruh energinya telah terkuras dalam satu serangan tadi. Ia tidak lagi mampu menahannya. Warna hitam di matanya perlahan memudar. Wajah Yun Xiao berangsur-angsur kembali seperti semula. Saat ia membuka matanya lagi, sorotnya sudah tenang. Siapa yang menyuruhmu bertindak gegabah? Kamu memicu formasi pembunuhan lalu melarikan diri. Yang kamu lakukan hanya merusak semuanya. Pada saat yang sama, di jembatan pelangi yang telah rusak, mata Gauri Guang terbelalak ngeri. Ia menatap ombak sungai yang terus meninggi dan air yang perlahan berubah hitam. Dari bawah sana, terpancar kekuatan mengerikan yang membuat jiwanya terasa membeku. Suara desingan terdengar di udara. Beberapa sosok terbang mendekat. Mereka adalah Gou Xingguang, Ruan Ziling, dan yang lainnya. Gou Xingguang mengerutkan kening. Wajahnya jelas tidak senang. Apa yang terjadi? Mengapa kamu memanggilku begitu mendesak? Apakah sesuatu terjadi pada bocah itu? Ini sungainya, Gou Riguang berkata dengan gugup. Paman Gou, apakah benar-benar tidak ada masalah? Tanya Ruan Ziling dengan terkejut. Ekspresi Gou Xingguang ikut berubah. Ia menatap ke bawah beberapa saat sebelum berkata, bocah itu pasti sedang berjuang mati-matian di bawah sana. Karena itu dia memicu formasi pengunci jimat emas Taihua hingga niat membunuhnya terungkap. Namun energi hitam ini jauh melampaui kekuatan anak itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Ruan Ziling menjilat bibirnya yang kering. Apakah mungkin dia menghancurkan formasi? Atau bahkan menghancurkan Nephilim? Memikirkan kemungkinan, itu aja sudah membuat tubuhnya gemetar. Konsekuensinya jelas bukan sesuatu yang bisa ia tanggung. Haha, Tuan Muda Ziling terlalu banyak berpikir. Gou Xingguang tersenyum percaya diri. Anak itu memang aneh, tetapi jika dia bisa menghancurkan formasi pengunci jimat emas Taihua atau bahkan Nephilim, itu benar-benar lelucon. Ia lalu menambahkan, apakah Tuan Muda Ziling lupa asal-usul Aigirine ini? Penguasa kota tua mendapatkannya secara tidak sengaja.
Bahkan dengan kultivasinya yang mengejutkan, ia tetap terpengaruh dan hampir menjadi gila. Setelah itu, kami mencoba berbagai cara untuk mengungkap rahasianya, tetapi tetap gagal. Karena itulah kami mengundang para ahli dunia untuk membentuk formasi pengunci jimat emas Taihua ini dan menempatkannya 200 li di utara kota bulan merah. Kami bertiga ditugaskan untuk menjaganya. Jika bocah itu benar-benar bisa menghancurkan formasi dan batu tersebut, maka kegilaan penguasa kota tua saat itu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Mendengar itu, Ruan Ziling akhirnya merasa sedikit lega. Aku juga ingat sekarang. Penguasa kota tua turun tahta begitu cepat karena pengaruh Aigirin ini. Ia menyerahkan posisi penguasa kota kepada Jiang Churan, lalu menghilang tanpa kabar. Sorot matanya dipenuhi kebencian. Jika penguasa kota tua tidak pergi, Gu Fei yang mungkin sudah mati di kota bulan merah. Bakat keluarga Ruan kita juga tidak akan merosot seperti sekarang. Tidak perlu terlalu bersedih, Tuan Muda Ziling, ujar Gou Xingguang dengan senyum sopan. Bulan memiliki pasang dan surut. Tidak ada klan yang selalu berada di puncak. Setelah sekian lama menyembunyikan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat, keluarga Ruan kini memiliki Tuan Muda Zimao dan Tuan Muda Ziling. Di masa depan, keluarga Ruan pasti akan menjadi keluarga nomor 1 di kota bulan merah. Ya, aku juga berharap begitu. Ruan Ziling menarik napas pelan. Dari apa yang kamu katakan, aku semakin yakin Li Yunxiao pasti sudah mati, sudah larut. Besok kakakku akan mengadakan pertemuan para pahlawan di Gedung Angin dan Bulan. Aku akan pergi lebih dulu. Jika ada perubahan di sini, segera beritahu aku. Tenang saja, jawab Gou Xingguang sambil tersenyum. Tidak akan ada perubahan apapun. Kami bertiga sudah menjaga tempat ini terlalu lama. Aku harap Tuan Muda Ziling bisa membantu berbicara kepada atasan agar kami dipindahkan. Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani masalah ini, kata Ruan Ziling. Di dalam hatinya, ia diam-diam menghela napas lega. Akhirnya, iblis itu tersingkir. Satu-satunya masalah adalah terlalu banyak Martial Supreme yang tewas, dan itu tidak akan mudah dijelaskan kepada atasan. Untungnya kota bulan merah cukup kuat, sehingga kejadian ini tidak menimbulkan dampak besar. Di dasar sungai yang bergolak, aura ganas terus berputar. Niat membunuh yang pekat menyebar ke segala arah. Semua makhluk hidup di dalam air langsung kehilangan nyawa. Tempat itu berubah menjadi wilayah kematian. Yun Xiao telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tatapannya menjadi serius. Formasi ini pantas digolongkan sebagai salah satu formasi pembunuhan terbaik di dunia. Mungkinkah semua ini hanya demi batu yang disebut Aegirine itu? Bahkan iblis pun begitu bersemangat saat melihatnya. Jika aku tidak mengambilnya, aku benar-benar akan menyesal. Tubuh emas tak binasa di dalam dirinya berkilau samar. Ia bergerak cepat menembus air, berusaha mendekati batu dekaden itu untuk meletakkannya di atas altar. Tiba-tiba, sebuah serangan melesat dari dalam air dengan kecepatan luar biasa, langsung menghalangi jalannya. Air berguncang keras. Yun Xiao berbalik seketika. Pedang dingin sudah berada di tangannya. Ia mengayunkan pedang dan mengerahkan teknik pedang pembunuh naga untuk menyambut cahaya serangan itu. Ledakan hebat terjadi di bawah air. Dua kekuatan bertabrakan dan membentuk pusaran air yang berputar liar. Batu ini memang inti sekaligus sumber energi formasi. Tapi bagaimana cara menyingkirkannya? Yun Xiao tiba-tiba terjebak dalam dilema. Semakin dekat ia dengan Aegirine, semakin kuat niat membunuh yang ia rasakan. Namun meski ia tidak mendekat, formasi itu sudah aktif. Cepat atau lambat ia tetap akan dihancurkan menjadi abu. Air sungai yang mengalir di sekitarnya kini telah berubah menjadi senjata pembunuh milik formasi tersebut. Setiap arus mengandung niat membunuh tanpa akhir. Jika bukan karena tubuh emas tak binasa yang menopangnya, tubuhnya sudah lama terkoyak menjadi jutaan keping daging. Shui Chen sebelumnya tidak memancarkan tekanan setajam ini. Sekarang kekuatannya justru semakin meningkat. Formasi ini mulai beroperasi setelah iblis menghancurkan formasi bagian dalam. Formasi pembunuhan seperti ini seharusnya mengerahkan seluruh kekuatannya dalam setiap serangan. Tidak seharusnya menjadi semakin kuat.
Rasa ngeri muncul di hati Yun Xiao. Jika formasi ini terus dibiarkan berjalan, bahkan tubuh emasnya yang belum sepenuhnya sempurna tidak akan mampu bertahan lama. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.